Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adisa Balki. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai perencanaan kegiatan CSR. Berikut penjelasannya. Awal tahun ini, masyarakat Kalimantan Selatan dikejutkan dengan musibah banjir yang menyebabkan 21 orang meninggal. Banjir sendiri adalah sebuah bencana alam di mana suatu daerah atau daratan yang biasanya kering menjadi terendam air akibat luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi pada interval yang tidak teratur serta bervariasi dalam ukuran, durasi, dan area yang terkena dampaknya. Menurut data dari liputan6.com, banjir dari Kalimantan Selatan disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, sehingga aliran air meluap dan mengenang. Sebagai wujud tanggung jawab dan rasa peduli pada sesama, perusahaan Sansan Corporate mengadakan kegiatan CSR. Kegiatan CSR sendiri adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab, termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka dari itu, Sansan Corporate mengadakan kegiatan terjun langsung ke wilayah bencana tersebut dan memberikan bantuan. Kami menargetkan kepada masyarakat atau keluarga yang membutuhkan beberapa pakaian, alat kebersihan, dan obat-obatan. Sansan Corporate yang berkecimpung di dunia konveksi, sehingga kami akan memberikan baju dari perusahaan kami untuk dibagikan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui perusahaan kami. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai Sansan Corporate. Apa itu Sansan Corporate? Sansan Corporate sendiri adalah sebuah perusahaan yang berdistribusi pada bagian konveksi atau pakaian. Perusahaan ini merupakan pusat pembuatan pakaian dari berbagai perusahaan kecil maupun besar yang bekerja sama demi keuntungan bersama. Berikutnya ada bentuk-bentuk CSR. Bentuk-bentuk CSR meliputi cause promotion, corporate philanthropy, community volunteering, corporate social marketing, corporate relate market, dan socially responsible business practice. Perusahaan Sansan Corporate menerapkan bentuk CSR cause promotion, di mana perusahaan kami akan mengadakan galang dana dan donasi berupa pakaian, makanan, dan obat-obatan serta pengiriman air bersih untuk minum dan mandi. Berikutnya ada tahap pelaksanaan CSR. Tahap pelaksanaan CSR yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu awareness building, CSR assessment, dan CSR manual building. Dalam tahap awareness building, kami membuat banner agar masyarakat mampu melihat nama dan asal perusahaan serta mengetahui bahwa kami ingin membantu wilayah tersebut. Dalam CSR assessment, dengan mengupayakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat prioritas perhatian oleh perusahaan kami. Kemudian langkah terakhir CSR manual building, yaitu dengan melihat hasil CSR assessment karena merupakan dasar untuk menyusun manual atau implementasi CSR. Yang kedua ada tahap implementasi. Tahap implementasi ada 3 langkah, yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi. Tahap sosialisasi kami mensosialisasikan program pemberian donasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan melalui media atau mengajukan keinginan bantuan kepada pihak kepentingan daerah Kalimantan Selatan. Kemudian langkah pelaksanaan yaitu melaksanakan program bantuan di sana. Serta langkah ketiga internalisasi, yaitu proses pengenalan perusahaan dengan memberikan bantuan tersebut, maka masyarakat akan melihat dari mana asal perusahaan kami. Yang ketiga, tahap evaluasi. Perusahaan kami harus mengadakan evaluasi setelah kegiatan berikut agar mengetahui titik kesalahan dan perkembangan dari perusahaan kami, serta bisa memberikan masukan agar memperbaiki kesalahan yang dilakukan untuk program-program selanjutnya. Yang keempat ada tahap pelaporan. Pelaporan diperlukan dalam langkah membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Berikut timeline dari perencanaan kegiatan CSR ini. Yang pertama, tanggal 14 Januari 2021 kami akan mengadakan rapat pelaksanaan program donasi.
Pada tanggal 16 Januari 2021, kami akan menyebarkan informasi mengenai penanggulangan dana menggunakan media sosial ataupun selebaran agar masyarakat luar dan masyarakat dalam perusahaan kami bisa mengikuti donasi tersebut. Pada tanggal 18 Januari, kami mengadakan pengumpulan terakhir bantuan donasi. Tanggal 19 Januari yaitu persiapan program bantuan bencana. Kami menyiapkan tim dan juga barang-barang yang ingin dibawa ke tempat bencana tersebut. Pada tanggal 20 Januari kami melaksanakan program bantuan, dan ketika selesai pada tanggal 23 Januari kita akan melakukan evaluasi hasil penyelesaian program. Berikutnya adalah benefit yang akan didapat perusahaan. Benefit yang didapatkan oleh perusahaan dari kegiatan ini adalah masyarakat akan mengetahui perusahaan kita dan memberikan citra baik kepada perusahaan kita serta mampu mensupport perusahaan kita sehingga mudah dalam pengembangan dan bisa didukung jika ingin melakukan pembangunan pada daerah tersebut. Perusahaan Sansan Corporate memenuhi Good Corporate Governance karena melibatkan pemangku kepentingan dan beberapa karyawan perusahaan dalam pengesahan program dan dalam kegiatan langsung. Strategi publikasi dari Sansan Corporate ini adalah untuk strategi publikasinya kami menggunakan media sosial dengan aplikasi Instagram, Facebook, atau web lainnya sehingga penyebaran informasi dari program bantuan ini akan lebih cepat dan luas. Selain menggunakan media sosial internet, kami juga menyebarkan selebaran informasi program donasi bantuan tersebut kepada karyawan dan staf di perusahaan kami agar tidak hanya di luar perusahaan namun di dalamnya pun ikut serta dalam program ini. Berikut contoh desain selebaran untuk dibagikan keluar masyarakat perusahaan. Dan penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.